Nama saya Evelyn Gunawan, saya akan menjelaskan bagian introduction tentang apa itu teori imitasi. Teori imitasi sendiri adalah pandangan bahwa seni pada dasarnya merupakan tiruan atau representasi dari kenyataan atau realita yang ada. Teori imitasi ini merupakan salah satu wacana yang ditinggalkan oleh Plato sejak masa ke masa filsafat Yunani kuno. Menurut filsafat Plato, karya seni tidak lebih dari imitasinya atau tiruan dari tiruan. Plato berpendapat bahwa filsafat berkesenian terdiri dari dua dunia, yaitu dunia atas sebagai dunia ide dan dunia bawah sebagai dunia realita atau dunia nyata. Plato menganggap bahwa sebuah karya berasal dari dunia ide yang dimiliki manusia terhadap suatu hal yang dianggap sempurna dan tidak berubah. Ide tersebut hanya dapat diketahui melalui rasio dan tidak dapat disentuh secara panca indera, yang kemudian direalisasikan. Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep ide, Plato menganggap seniman tidak lebih dari sekedar imitator dari imitasi dan derajatnya lebih rendah dari seorang pengrajin. Mengapa seperti itu? Contohnya adalah dalam tahap pembuatan sebuah karya lukisan kursi. Pada tahap pertama, bentuk sempurna kursi terdapat dalam dunia ide. Pada tahap kedua, kursi dalam dunia ide tersebut dibuat oleh pengrajin menjadi kursi di dunia nyata. Dan pada tahap yang ketiga, seniman mengkopi gambar kursi tersebut menjadi sebuah lukisan. Nah, menurut Plato, pengrajin menciptakan citra bentuk ideal dan menggunakannya untuk membuat suatu produk yang lebih spesifik dan dapat dilihat serta bisa digunakan. Sedangkan seniman hanya mengkopi hasil dari pengrajin tersebut, sehingga derajat seniman berada di bawah dari pengrajin tersebut. Pendapat Plato yang merendahkan seniman tersebut dikritik oleh muridnya bernama Aristoteles yang menganggap seniman yang melakukan mimesis tidak semata-mata hanya menjiplak kenyataan, tetapi merupakan sebuah proses kreatif untuk menghasilkan sebuah kebaruan. Namun, apakah teori imitasi dari kedua filsafat tersebut dianggap relevan terhadap karya seni? Saya Asmin Ananda dan saya akan menjelaskan statement dari Plato dan Aristoteles mengenai teori imitasi. Perlu kita ketahui bahwa Plato dan Aristoteles memiliki pandangan berbeda terhadap realitas. Plato adalah seorang idealis, sedangkan Aristoteles adalah seorang realis. Bagi Plato, realitas adalah pemikiran ideal, sedangkan bagi Aristoteles, realitas adalah apa yang ada di depan mata. Berikut ini statement dari Plato. Plato menganggap ide yang dimiliki manusia terhadap suatu hal merupakan sesuatu yang sempurna dan tidak dapat dirubah. Ide merupakan dunia ideal yang terdapat pada manusia. Ia percaya dunia ini adalah cerminan dari ide-ide dunia nyata. Artinya, kehidupan ini merupakan imitasi yang tidak sempurna dari apa yang ideal. Oleh karena itu, Plato menganggap seni adalah imitasi dari imitasi. Baginya, karya seni adalah imitasi dari dunia nyata. Sedangkan dunia nyata adalah imitasi tidak sempurna dari dunia ideal. Oleh karena itu, Plato sangat memandang rendah seniman. Ia memberikan contoh pengrajin yang membuat kursi. Ide mengenai kursi pertama kali muncul di pikiran si pengrajin. Kemudian ia membuat bentuk fisik dari kursi tersebut dengan menciptakan kursi. Seniman meniru pengrajin tersebut dari gambar kursinya. Dengan demikian, gambaran kursi yang dibuat oleh seniman tersingkirkan dua kali dari kenyataan atau realitas. Yang dimaksud kenyataan atau realitas di sini adalah ide yang dimiliki si pengrajin mengenai kursi. Berikut ini merupakan statement dari Aristoteles. Berbeda dengan Plato, menurutnya seni bukan hanya sekedar tiruan dari alam, tetapi juga melibatkan perasaan dari dalam jiwa. Ia menganggap seni sebagai katarsis, yaitu penyucian atau pembersihan terhadap jiwa. Agar manusia bisa berfungsi dengan baik, ia harus bisa merasakan berbagai macam emosi dan pengalaman. Tetapi kita sebagai manusia tidak mungkin bisa mengalami segala hal. Oleh karena itu, karya seni bisa membuat orang lain merasakan emosi dari hal yang tidak akan mereka rasakan, dan menurut Aristoteles itu adalah tugas seorang seniman. Nama saya Natali, akan menjelaskan plot 3 kontra dari teori mimesis Plato. Ada 3 tokoh penting. Yang pertama ada Plotinus, Nelson Gombrich, dan juga Nelson Goodman. Menurut Plato, ide adalah sesuatu yang sempurna, tidak dapat berubah, hanya diketahui melalui rasio, tidak bisa dilihat, ataupun dirasakan oleh panca indera. Plato juga sangat memandang rendah seniman, karena menurutnya seniman hanya meniru dari apa yang dilihatnya. Sementara pengrajin menciptakan apa yang ada dalam ide. Menurut Plato, keindahan yang tertinggi tidak dapat ditemukan di jasmani ataupun rohani, tetapi murni dari bentuk atau ide. Menurut Plotinus, karya seni tidak meniru dari kenyataan, tetapi lebih meniru secara langsung bentuk murni dari sebuah ide. Menurut Gombrich, walaupun tujuan dari seni adalah meniru, proses penggambaran selalu tergantung dari seniman. Gombrich juga berkata bahwa semua seni pada dasarnya adalah konseptual.
bahkan dari yang paling realistis dipengaruhi oleh skema konseptual. Apa yang diceritakan penulis tentang sebuah lukisan ditentukan tradisi di mana ia dibesarkan dan teknik apa yang ia peroleh. Goodman, perspektif itu dapat berubah-ubah dan tergantung di mana orang melihat. Ideal dari mimesis adalah sebuah rangkaian yang tidak terbatas karena perubahan yang terus-menerus dan pandang yang tidak terbatas secara teori, selalu berubah. Realisme bukanlah pertanyaan untuk imitasi, ilusi, tapi kebiasaan dan tradisi. Halo semuanya, nama saya Joshua Axel dan sekarang saya akan jelaskan siapa itu Giacometti. Jadi Alberto Giacometti adalah seorang pematung, pelukis, dan juru gambar dari Swiss. Ia lahir pada tanggal 10 Oktober 1901. Pada tahun 1927, beliau pindah ke sebuah studio dengan saudaranya yang bernama Diego Giacometti sebagai asistennya. Ia memamerkan pahatannya untuk pertama kalinya di Salon des Tuileries, Paris. Tahun berikutnya, Giacometti bertemu dengan André Masson, dan pada tahun 1930, ia menjadi peserta dalam lingkaran surrealis yang sampai tahun 1934. Kemudian, selama awal 1940-an, ia bertemanan dengan Simone de Beauvoir, Pablo Picasso, dan Jean-Paul Sartre. Nah, jadi karir Giacometti ini menghasilkan inovasi yang memengaruhi banyak banget seniman. Patung surrealisnya tahun 1930-an misalnya memengaruhi Henry Moore yang sebagian menginspirasi surrealismenya yang akan menjadi komponen penting dari praktik Moore sepanjang hidupnya. Tentu sulit membayangkan eksperimen inovatif Moore sendiri pada 1930-an tanpa contohnya Giacometti. Pada tahun 1947, ia memproduksikan jenis patung ekspresionis. Sosok karakteristiknya yang sangat tipis dan kalau dilihat secara vertikal hanyalah gumpulan bentuk manusia hampir tanpa volume atau massa, meskipun dengan kakinya yang bengkak atau kebesaran. Bentuk rangka ini tampak tanpa bobot. Karya yang kita omongin adalah Three Men Walking nomor 2. Ini memiliki figur yang melambangkan atau merepresentasikan pohon-pohon yang ada di musim dingin dan sudah kehilangan semua daunnya. Jadi emang figur ini tuh sangat mirip dengan pohon tersebut. Banyak yang telah lihat karya Giacometti sebagai lambang kengerian Perang Dunia Kedua karena beliau adalah orang yang mengalami Perang Dunia Kedua. Dalam karya ini, Three Men Walking nomor 2, kakinya mengambil langkah yang lebar, masing-masing dalam arah yang berbeda dan dapat dilihat mereka yang berjalan masing-masing tidak sentuh satu dengan yang lain, teralienasi oleh kekosongan yang mengelilingi mereka. Ruang kosong tersebut yang ada di sekitar mereka bertindak sebagai penghambat komunikasi. Giacometti adalah pemain kunci dalam gerakan seni surrealis. Beberapa menggambarkan sebagai formalis dan ada yang berpendapat dia adalah ekspresionis atau berkaitan dengan apa yang disebut deluge atau blok sensasi. Sementara maksud dari pahatannya biasanya meniru. Ini berkait lagi dengan teori imitasi. Jadi produk akhirnya adalah ekspresi dari tanggapan emosionalnya terhadap subjeknya. Dia berusaha untuk melihat modelnya dengan cara dia melihat mereka dan cara dia pikir mereka harus dilihat. Dan dia pernah berkata bahwa dia memahat bukan sosok manusia tetapi bayangan yang dilemparkan. Hai, nama saya Sharon Jane dan sekarang saya akan melanjutkan ke sesi kesimpulan. Kesimpulan kami adalah teori imitasi yang pertama kali dikemukakan oleh Plato yang berkata bahwa seni adalah hasil tiruan dari tiruan pun akhirnya banyak dikritik oleh banyak orang, seperti Aristoteles, Nelson Goodman, dan lain-lain. Mereka tidak setuju bahwa untuk menciptakan seni harus ada objek aslinya terlebih dahulu. Dengan kata lain mengatakan bahwa seniman itu tidak ada gunanya karena hanya meniru dari hasil karya para pengrajin. Mereka mendukung akan pemikiran di mana para seniman dapat langsung berkarya dengan menuangkan ide yang berasal dari dunia ide mereka langsung ke karya seni mereka. Ernst Gombrich pernah mempertanyakan, apakah pelukis melihat apa yang ia lukis atau melukis apa yang ia lihat? Pertanyaan tersebut akhirnya memicu pada paham di mana hasil karya setiap seniman akan berbeda dengan satu sama lain. Karena setiap aspek dari seniman merupakan faktor pendukung adanya perbedaan tersebut, yakni perbedaan sudut pandang seniman, latar belakang mereka, seperti budaya atau kepercayaan mereka. Hal tersebut dapat diperlihatkan melalui contoh karya berikut.
Karya di samping merupakan karya dari Albert Dürer pada tahun 1515. Ia menggambarkan seekor badak secara realis, sesuai dengan kenyataan yang dapat kita indrai. Tetapi, karya ini pun tidak dapat mendukung teori imitasi sepenuhnya, karena teori imitasi membutuhkan kesamaan yang sangat tinggi dengan realita yang ada. Tetapi hal tersebut mustahil untuk dicapai, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, faktor-faktor tertentu dapat membedakan hasil karya masing-masing pelukis, seperti latar belakang di mana ia tinggal. Kami pun berani mengkritisi gagasan dari Plato tersebut, karena kami sebagai apresiator dan kreator desain, paham betul bahwa dunia ide adalah dunia yang abstrak, di mana segala macam pemikiran kreatif dapat muncul di dalamnya. Dan kami sebagai kreator desain dapat langsung menghasilkan suatu karya. Teori yang mengatakan bahwa seni adalah tiruan dari alam pun tidak sepenuhnya salah, karena sebelum kami menghasilkan karya tersebut, biasanya akan dilakukan riset terlebih dahulu untuk mencari referensi guna membantu kami merealisasikan ide tersebut. Sekian adalah podcast dari kami. Terima kasih telah menyaksikan, and God bless.